Ya, itulah hidup. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi ini yang mengharukan lagi adalah ada yang hilang. Ini ada sosok anak kecil 6 tahun kurang lebih, Alvaro. Ini lagi heboh di sosial media. Hilang begitu saja dari pengawasan nenek dan kakeknya. Nah, ini juga harus hati-hati makanya untuk semua orang. Katanya sudah 60 hari ya, udah nggak pulang-pulang. Ya. Betul sekali. Dan hari ini kita menghadirkan nenek dan kakek dari Alvaro. Langsung saja yuk kita panggilkan Kakek Tugimin dan nenek saya. Silakan nenek. Ini Silakan. Jadi ini sudah 2 bulan, Nek. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan Alvaro hilang. Iya, Tanggal 6. 6 Maret berarti lagi 6 Maret. bulan Puasa. Ramadan ya, lagi puasa ya. Iya. Ini Alvaro ya. Ini Alvaro. Ini. Oh ini. Ya Allah, 6 tahun. 6 tahun. Katanya emang dari kecil dirawat oleh nenek kakeknya ya. Iya, Udah betul. dianggap sama jadi ibu bapaknya deh itu Mbak, ya. Iya, manggilnya bapak mama. Bapak mama. Iya. Jadi tanggal 6 Maret itu lagi bulan puasa. Kemudian gimana kejadian detailnya Pak? Jadi pada waktu itu bulan Maret itu tanggal 6 itu biasanya itu kalau sudah ada azan asar itu pamit mau sholat ke masjid, mandi dulu, ganti baju, pakai celana panjang, namun dipegang celana panjangnya nggak dipakai. Kok nggak dipakai dek? Nanti di masjid aja pak. Jadi dia pakai celana pendek saja, bawa Celana panjang celana bawa. panjang. Itu setiap Setiap sholat selalu ke masjid. Selalu ke Oke. masjid kalau setiap asar. Ya, di hari itu pergilah ke masjid. Betul. Bawa celana panjang yang tidak dipakai itu. Betul. Terus Nah, setelah sampai di masjid itu dengan teman-temannya itu kan banyak, ada sekitar 17 anak, ya kan, di atas di lantai 2 di masjid itu. Nah, kebetulan ada orang laki-laki datang separuh baya ya di atas 40-an lah. Di Kata bawah siapa 50. itu, Pak? Kata Marbot. kata Marbot. Nah, terus orang itu ditegur sama Marbot. Pak, nyari siapa? Nyari anak saya. Alvaro kalau sholat di masjid sini, Pak. Iya, no, ada anaknya di atas gitu. Oke. Nah, langsung orang tersebut naik tangga. Naik tangga lewat samping itu kan ada lorong gitu. Ada tangga yang masuk ke dalam, ada dari luar juga ada. Cuman dia masuk dari lorong masjid itu. Masjid, terus Naik ke atas. Nah, setelah itu Marbot kan nggak memperhatikan Ya. karena dia mau menyiapkan persiapan buat buka puasa. Buka puasa. Betul. Nah, itu sekitar jam 5-an. Itu orang datang itu. Ya, nah, ya, ya. terus akhirnya orang itu keluar nggak ada yang tahu, bahwa Alvaro juga nggak ada yang tahu. Dari situ hilang. Iya, dari situ. Sebentar. Ibu bapaknya Alvaro itu di mana, Pak? Ibunya di luar negeri. Jadi TKW. Bapaknya lagi di pesantren. Oke. Jadi yang datang tuh tapi bukan bapaknya. Bukan bapaknya. Setelah itu ya, saya kan mencari itu anak itu biasanya habis maghrib pulang, tapi ini nggak pulang. Biasanya itu pulang habis maghrib. Nah setelah itu nggak pulang, saya jam setengah 10 baru nyari. Saya baru sadar Setelah jam 10 setengah 10 dipikir baru. Alvaro di masjid Iya, sampai main. terawih dan Iya, lain-lain. betul. Kita pikir nggak punya pikiran macam-macam kita. Iya, Karena sudah kebiasaan. Karena biasa juga seperti iya, itu. seperti itu. Sama sekali sampai sekarang tidak ada kabar. Tidak ada kabar sama sekali. Oke. Tadi ada video masjidnya juga. Tidak ada CCTV, Pak, maaf. CCTV-nya mati, Pak. Ya Allah. Ada Mati. tapi tidak. Tidak berfungsi, mati. Tidak berfungsi. Tidak aktif. Kita nggak bisa mengidentifikasi. Tidak bisa melihat. Ini Itu. yang dibawa sama nenek apa? Mainan tiap harinya yang disenengin. Oh ini tiap hari suka bawa ini kemana-mana. Iya. Ya Allah, Ya pasti Allah. berat banget untuk seorang nenek dan kakek yang sudah pasti merawat ya. Ya. Dari usia berapa Alvaro dirawat sama nenek? Dari bayi. Bayi. Iya. Dari Oke, bayi. orang tuanya memang terjadi perpisahan. Iya. Ya. Jadi makanya ibunya mencari rezeki di luar. Di negara mana, Pak, kalau boleh? Di Malaysia. Di Malaysia. Iya. Terus sementara bapaknya entah. Iya. Aduh, kayaknya sosok yang ceria banget Alvaro tuh ya.
anaknya aktif, Gak pernah malu-malu gitu-gitu. nggak pernah malu. Siapapun yang datang sekali melihat sudah kenal, besoknya ketemu di jalan pasti ditegur. Humble berarti ya, apa Iya. artinya ya? Begitu menyenangkan. Apa? Tapi ini juga apa ya, pengumuman nih buat semua anak-anak kecil nih, jangan kita juga harus hati-hati gitu. Karena kasih tahu ke anak kita kalau orang yang tidak dikenal, kita juga harus kasih tahu anak kita supaya bilang enggak. Kalau enggak tuh karena kan banyak modus-modus sekarang tuh. Iya. yang Makanya aneh. Kak Alvaro kan kayaknya friendly gitu. Iya, itu. Aduh, tidak ada teriakan dan lain-lain, Pak. Tidak ada. Kesaksian Tidak ada. dari teman-temannya Nggak yang lain. ada. Setelah kita cari jam 9:30 itu, kita tanya satu persatu anak temen yang suka main, suka nyamperin ke rumah, juga nggak tahu, nggak main sama Alvaro. Tapi gitu. yang melihat sosok laki-laki Parubaya itu hanya marbot, Marbot saja, marbot. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya hampir mirip dengan orang tuanya, cuman agak gemuk gitu, tinggi, tapi itu bukan orang tuanya. Maaf, sudah dicari ke keluarga pihak. Sudah dari Oh ini pihak kan dari pihak ibu ya? Dari ibu Alvaro ya? Kalau dari pihak bapaknya Alvaro? bapaknya Alvaro itu keluarganya ada satu adiknya itu di Bogor, Tajur. Udah Tapi ditanyain? sudah diketemukan oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan, itu sudah membawa ke Bintaro untuk ditunjukkan kepada Marbot. Tapi ini bukan yang datang ke sini. Bukan, kata Marbot. Oh, sudah sampai Ya, itu. sudah. Itu modus baru itu. Bapak udah lapor polisi? Sudah lapor polisi setelah 1 hari kemudian tanggal Langsung? 7. Tanggal 6 itu malam saya lapor ke Polsek. Namun Polsek bilang, Pak kalau laporan kehilangan 1 kali 24 jam baru bisa gitu. Ya, Nah, tunggu akhirnya perkembangan. saya pulang kembali, besok malamnya saya datang kembali kan sudah 1 kali 24 jam. Ya. Saya datang, nah begitu datang Pak mau buat laporan. Oh, ini saya diarahkan ke Polres Jakarta Selatan gitu. Bapak kasih maaf di mana, Pak? Di Bintaro. Oke, terus Pak? Terus saya setelah diarahkan ke sana, saya diantar sama petugas dari kepolisian Polsek ke Polres. Nah, setelah laporan ke Polres buat BAP sudah, laporan semuanya sudah, selesai jam 11:30 malam baru pulang. Oke. Ya. Setelah pulang ke rumah itu juga sudah banyak dari Polsek, dari Babinsa, dari Karang Taruna, dari Sudah ada RW, tindakan pada datang pencarian. mencari. Tapi tidak ada perkembangan Tidak ada sampai sekarang. perkembangan sampai sekarang. Oke, ini ada beberapa. Ini ada berapa Barang-barangnya barang? Alvaro. Ini barang-barang Alvaro ya, Nek? iya, yang Suka main layangan. Main layangan, Biasanya main gambaran ya, Nek ya? Iya. gambaran. Oh, banyak banget gambarannya. Di tasnya ada apa, Pak? Dan ngumpulin Tas sekolahnya tas ini. buat ngumpulin gantungan kunci juga. Suka gambar-gambar. Nah, ini juga ada baju Alvaro ya. Iya. Dia suka main bola. Iya, senangnya baju bola kan. Hobinya baju bola. Iya. Kalau Nenek, Alvaro kakek, di mana ya? Kita doain cepet. jika Amin. ada kesempatan Alvaro mungkin kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Melihat acara ini mungkin mau sampaikan sesuatu buat Alvaro. Ya dengan acaranya ini saya juga berterima kasih kepada Bapak Raffi Ahmad sebagai Menteri Negara dan UKP dan Bapak Irwan Hakim. Dengan adanya dipanggil saya datang ke studio ini menyampaikan kepada masyarakat luas apabila melihat cucu saya Alvaro Kianu Nugroho supaya dikembalikan ke keluarga supaya kita berkumpul kembali dengan keluarga. Amin, amin. Jadi Sapa Alvaro-nya jika ada, Mah. Alvaro. Oh iya, Alvaro siapa yang membawa cucu saya dipulangkan dengan selamat. Ya, amin. Jadi sekali lagi minjem boleh. Jadi kalau kita lihat di acara ini dan berita ini juga sudah viral, sudah ada di mana-mana. Untuk Alvaro, siapapun yang menemukan sosok Alvaro dari pihak kepolisian juga sudah membantu mencari, dari Babinsa dan lain-lain juga sudah ikut mencari. Mudah-mudahan Alvaro bisa segera kembali ke rumahnya. Dan untuk siapapun yang memang menemukan sosok Alvaro, silakan bisa hubungin ke kami juga atau langsung bisa ke Instagram kami FYP ataupun Ifrakim Raffi ataupun langsung segera dikomunikasikan ke pihak kepolisian terdekat. Karena ini keluarga sudah menunggu, sudah merasakan ya. hampir 2 bulan Alvaro tidak pulang. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa ada hasilnya ya. Amin, amin. Ada amin. ciri fisik
ciri fisiknya muka agak lonjong, terus kuping ini agak panjang sedikit, agak bagus lah. Saya Ada tanda lahir? Tanda lahir nggak ada. Tai lalat? Hanya kalau kaki itu ada bekas koreng-koreng itu, tapi tinggal hitam-hitamnya aja gitu, kecil gitu. Ini saya pengen nanya mungkin Nek, kayak apa ini ada potensi penculikan atau apa ini? Kita coba mitigasi gitu. Ya, kita nggak habis pikir ya, kita juga musuh juga kita nggak punya. Permasalahan di warga masyarakat juga kita nggak ada. Terus kalau sistem penculikan motifnya apa gitu kan juga kita Tidak ada yang menelpon bertanya-tanya. menghubungi, maaf, ancaman dan lain-lain, tidak ada. Ada istilahnya ada yang minta tebusan waktu itu, ada yang mengirim WA ke saya dan mengirimkan foto anak tapi sedang tidur miring begini, miring sambil megang HP. Bapak cucu saya hilang ya, ini saya menemukan ada di rumah saya, katanya bilang gitu. Cuman saya nggak punya ongkos, minta ongkos saya untuk minta duit saya. Modus itu Pak. Ya, 800.000 tolong ditransfer ke sini, nanti saya antar, katanya bilang gitu. Enggak, saya tolong fotoin dulu, di videoin dulu, saya bilang gitu. Tolong cucu saya, kalau cucu saya, tolong di videoin dulu lengkap, saya bilang gitu. Baru nanti saya berikan, saya bilang gitu. Atau saya jemput di mana alamatnya. Kalau nggak mau ngantar, betul. karena susah jauh, nggak punya ongkos, ya saya yang ke sana, saya bilang Terus gitu. diresponnya lagi? Nggak direspon, nggak mau. Akhirnya nggak mau. Pokoknya transfer aja Bapak, katanya. Oh saya nggak mau begitu aja, saya harus bukti dulu. Ada aja orang yang orang yang masih memanfaatkan dengan situasi sedang seperti ini. Ini keterlaluan banget. Ada yang membantu juga waktu itu, Pak, cucu Bapak, saya mau membantu mencari cucu Bapak. Kalau penculiknya minta tebusan 50 juta, Bapak sanggup. Loh, saya bilang, loh tadi katanya mau membantu. Saya bilang kok, ujung-ujungnya kok memeras saya, orang susah. Saya lagi susah ini, saya bilang kan gitu. Langsung setelah itu putus, nggak ada komunikasi lagi. Aduh, Bapak harus hati-hati juga ya. Iya. Untuk Bapak masih bisa berpikiran jernih. Alhamdulillah Nggak sih. panik, nggak. Iya. Iya. Ini kita juga akan Zoom call. Coba kita komunikasi dengan ibunya. Sama ibunya boleh? Alvaro ya. Ya, kita akan Zoom call dengan ibunya Alvaro, Ibu Arum yang sedang berada di luar negeri. Selamat Sekarang pagi, kerja di Bu. mana? Di Malaysia. Ke Malaysia. Selamat pagi, Bu. Pagi Pak. Ya, Bu Arum ya. Iya. Kami turut prihatin dengan musibah ini dan kami tahu Bu Arum juga di sana belum bisa melakukan banyak hal karena terpisah dengan jarak, betul Bu Arum ya? Iya betul. Ibu Arum apakah sudah pulang ke sini belum ya, Bu ya? Belum bisa. Oh, nanti awal bulan. Awal bulan Baru akan nanti pulang ke awal sini, bulan. Bu. Iya karena nggak enak udah perjanjian kontrak. Ya. Insya Allah. Pasti saya tahu perasaan Ibu sedih, berat, dan berkecamuk di sana, Bu. Tapi kita sama-sama berdoa. Ya. Karena ternyata kakek dan nenek juga di sini sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga sudah turun, ikut membantu bersama Babinsa dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan acaranya ini, pencarian semakin gencar lagi dan juga dibantu oleh banyak teman-teman yang menonton kita di sini. Amin. Bu Arum, kalau boleh tahu, Amin. kapan terakhir Bu Arum berkomunikasi dengan Alvaro? Tanggal 6 Maret itu sore sebelum dia pergi main, siang itu dia telepon. Sehari sebelumnya kita kan selalu video call. Dia tuh selalu minta kayak top up game, minta makan pizza gitu. Terus di tanggal 6 itu kebetulan saya emang lagi sibuk banget kan, belum bisa angkat video call-nya si Alvaro. Di situ dia jam 2 siang, sekitar jam 2 siang dia voice note. Mami aku mau minta pizza lagi, kata dia. Ya Allah, di hari itu? Iya, di hari itu siang dia video call, Mami aku mau minta pizza lagi, katanya. Oh. Tapi aku tuh Ya. belum sempat balas. Jam sore itu aku telepon papa kayak, Pak di mana Al keluar main. Maghrib pun masih telepon, Al
Mana Pak? Sholat, ya kan emang biasanya dia sholat gitu kan. Terus habis itu udah nggak ada lagi. Oke. Kalau berkenan, bolehkah kita mendengar suara Alvaro ketika voice note? Salah satunya saja. Ada di WhatsApp Papa. Oke. Aduh, kita berharap. Tapi feeling ibu kan pasti kuat itu ya. dia. Ini feeling ibu ini pasti kuat. Insya Allah didoain terus sama ibu ya Bu. Bu. Supaya Alvaro sehat dan bisa diketemukan lebih cepat. Suara hati seorang ibu mudah-mudahan bisa sampai ke hati anak yang hilang ini. Bu, sebut nama Alvaro, sapa Alvaro Bu. Adek, Alvaro di mana dek? Ada di mana? Gak kuat kak. Ya. Banyak yang mendoakan, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin, insya Allah ada jalannya, dipertemukan kembali, kumpul lagi ya, Mama ya. Amin. Mama dia mau sampaikan ke ibunya Alvaro. Arom. Ma, Apa? Iya. Sampaikan pesan sabar gitu. Doain Rom, Alvaro benar cepat pulang. ya. Jadi kondisi seperti ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Tapi ini sudah terjadi. Allah sudah menakdirkan seperti ini. Mudah-mudahan pertemuan yang diharapkan terjadi secepat mungkin ya. Amin. Terima kasih Bu Arum. Doa dari kami mudah-mudahan juga nanti diberikan kelancaran ketika pulang sini. Tidak hanya kembali tapi juga bertemu dengan anak tercinta Alvaro ya Bu Arum ya. Ya, mangga. Assalamualaikum. Iya Pak. Dan juga untuk yang nonton, mudah-mudahan banyak yang bantuin ya. Amin. Bantuin untuk mencari sosok Alvaro sehingga Alvaro bisa kembali pulang ketemu keluarganya. Amin. Ya, setelah satu ini kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di FYP. Orion pagi.